Sucinya air kencing anak kecil. Jika seorang anak kecil kencing di baju, apakah seluruh bagian baju tersebut harus dicuci dengan air atau cukup memercikkan air pada bagian yang terkena kencing? Kami juga mendengar bahwa air kencing anak kecil tidak najis. Bagaimana pendapat Anda? Najasah atau benda najis adalah segala sesuatu yang kotor, dan air kencing termasuk benda najasah. Para ulama sepakat bahwa air kencing dan tinja manusia adalah najis. Di dalam fikih Islam disebutkan bahwa salah satu yang dimaafkan ialah baju atau badan seorang ibu yang menyusui manakala terkena air kencing atau tinja anak yang dia susui. Walaupun anak tersebut bukan anaknya, jika dia sudah berhati-hati untuk tidak terkena keduanya, tinja dan air kencing, tatkala sedang keluar. Dianjurkan baginya untuk menyediakan baju yang bersih untuk sholat. Sebagian mazhab seperti mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa air kencing anak laki-laki yang masih kecil adalah najis. Dan untuk mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Walaupun air tersebut tidak sampai mengalir, air kencing anak laki-laki tersebut merupakan najis mukhalafafah ringan. Apabila anak itu belum genap berusia 2 tahun dan juga belum memakan makanan selain susu dan yang tersebut dari susu seperti keju dan mentega, baik itu susu wanita yang menyusuinya maupun susu hewan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, baju yang terkena tinja atau air kencing anak perempuan harus dicuci, sedangkan baju yang terkena tinja atau air kencing anak laki-laki cukup dengan dipercikkan air. Jika umur si anak sudah lebih dari 2 tahun, maka air kencingnya wajib dibasuh dengan air, walaupun ia belum memakan makanan selain susu. Begitu juga wajib membasuh air kencingnya apabila anak tersebut telah memakan makanan selain susu, walaupun hanya memakan sekali. Namun jika makanan selain susu yang dimakan itu bukan dimasukkan sebagian makanan, misalnya sebagai obat, maka cukup membersihkan dengan memercikkan air, sekalipun kemudian obat itu terbukti berfungsi sebagai makanan. Wajib hukumnya menghilangkan terlebih dahulu ainun najasahnya, benda najisnya, yaitu air kencing. Sebelum memercikkannya dengan air, baju tersebut harus diperas terlebih dahulu apabila basah atau mengandung air kencing. Mensucikan baju tersebut cukup dengan menyucikan bagian yang terkena air kencing dan tidak perlu mensucikan bagian yang lain. Di dalam kitab Al-Din Al-Khalis secara ringkas disebutkan bahwa Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Sauri, dan Daud mengatakan, cukup memercikkan air pada bagian yang terkena air kencing anak laki-laki yang sebelum memakan makanan selain susu. Namun wajib hukumnya membasuh bagian yang terkena air kencing anak perempuan, walaupun dia belum memakan makanan. Telah diriwayatkan bahwa Ummu Qais binti Muhsin mendatangi Rasulullah SAW bersabda, anak laki-laki yang masih kecil, anak itu kemudian didudukkan Rasulullah SAW di pangkuan beliau. Lalu anak itu kencing di baju beliau. Beliau kemudian minta diambilkan air, lalu memercikkan air tersebut ke bajunya dan tidak mensucikannya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, air kencing anak laki-laki dipercikkan air, sedangkan air kencing anak perempuan dibasuh dengan air. Menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, tidak ada perbedaan antara kencing anak laki-laki dan anak perempuan. Keduanya wajib dibasuh dengan disucikan dengan air. Pendapat bahwa air kencing anak laki-laki cukup dipercikkan air merupakan satu keringanan yang dapat digunakan manakala diperlukan. Yang terlebih utama ialah
mencuci air kencing tersebut dengan air. Wallahu a'lam bishawab.